dari data yang ada, yaitu secara CKPN-nya ini terus berkurang, kerugian, penurunan nilai aset keuangannya juga makin mengecil, jadi CKPN juga berkurang, dan ini tentu berdampak bagus pada laba bersihnya. Untuk dana pihak ketiga juga memang berkurang, dan sebenarnya ini suatu hal yang kurang bagus, tetapi untuk salah satunya mungkin untuk menjaga likuiditasnya, kita tahu tadi di bulan Mei BTPS menerbitkan surat berharganya senilai 100 miliar dan masuk di piutangnya atau secara bank konvensional disebut juga dengan pinjaman memang berkurang. Ketika piutang atau pinjaman ini berkurang, sebenarnya kurang bagus karena bisa jadi akan mengurangi pendapatan ke depan. Tapi kalau kita lihat BTPS ketika piutangnya berkurang, justru secara laba dia masih terjaga, stabil, bahkan tergolong bertumbuh ya. Nah, untuk pendapatan di sini tergolong stabil, dan juga yang bagusnya di bagian operasional dia melakukan efisiensi. Untuk laba bersih tumbuh di 5 bulan terakhir ini. Sebelum BTPS rilis laporan keuangan Q2 di tahun 2024 ini, kita akan coba melihat kinerja BTPS di sepanjang tahun 2024 ini. Kita akan memantau lewat laporan individual atau laporan bulanan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Nah, sobat investor, pada kesempatan ini kita akan melihat laporan keuangan individual atau bulanan dari BTPS. Dan ini yang ada di layar adalah laporan keuangan bulanannya di bulan Mei. Dan tentu akan mempermudah kita, saya sudah merekap bukan hanya di bulan Mei-nya saja, tetapi di sepanjang tahun 2024 ya, saya sudah merekapnya seperti ini. Dan langsung saja kita akan mulai bahas. Yang pertama kita akan lihat dari impairment-nya atau beban kerugian penurunan nilai aset keuangan. Ya, ini secara permanennya. Kalau kita melihat di sini di bulan Januari dia ada di angka 150,2 miliar. Masuk sampai di bulan Mei dia ada di 599 miliar. Jadi kalau secara keseluruhan jika dirata-ratakan impairment-nya atau kerugian penurunan nilai aset secara permanennya ini terus mengalami penurunan, dan itu bisa Anda lihat di sini. Untuk CKPN-nya juga BTPS mulai membaik di tahun 2024 ini, di mana kita lihat dia terus juga mengalami penurunan, di mana bulan Januari ada di 1,2 triliun, masuk di bulan Mei dia tinggal 958 triliun. Oke, selanjutnya kita lihat juga di sini ya, yaitu kita akan melihat dana pihak ketiganya. Secara keseluruhan ya Anda bisa cek di layar Anda untuk ini semua secara keseluruhannya. Namun mempersingkat video yang ada ya kita langsung akumulasikan saja untuk dana pihak ketiganya. Kalau terpantau di sini di bulan Januari dana pihak ketiganya ada di kisaran 12-an triliun ya, 12,079. Masuk di bulan Mei dia tinggal 12,043 triliun. Artinya ini menurun ya, kisaran 36 miliar dia menurun untuk dana pihak ketiganya. Namun di sini ada langkah yang cukup bagus ya dari BTPS, di mana mereka mengambil tindakan untuk menerbitkan surat berharga senilai 100 miliar. Jadi secara keseluruhan liabilitasnya memang menurun, tetapi sedikit ya, karena sudah juga diantisipasi dengan diterbitkannya surat berharga senilai 100 miliar ini. Nah, kalau kita masuk di piutang atau mungkin kalau di bank konvensional ini bisa dibilang pinjaman. Kita lihat di sini untuk pinjaman BTPS sebenarnya kurang bagus dari segi angkanya karena menurun dari bulan Januari ada di 11 triliun, masuk di bulan Mei dia tinggal 10,4 triliun, artinya dia ini ada penurunan ya. Ada penurunan untuk piutang. Tetapi memang untuk
manajemen dari BTP sendiri sudah menjelaskan mereka akan lebih bersifat defensif, ya, artinya lebih berhati-hati lagi untuk mengeluarkan pinjaman guna mengatasi apa yang menjadi kendala mereka, yaitu terjadinya kerugian penurunan nilai aset secara permanen yang mengakibatkan mereka harus melakukan CKPN yang cukup besar, ya, terjadi gagal bayar yang cukup tinggi. Dan ini kita lihat, ya, ternyata dari apa yang disampaikan pihak manajemen bahwa mereka akan lebih bersifat defensif di tahun 2024 ini, ya, terpantau cukup bagus memang, ya. Jadi penurunan ini bukanlah penurunan karena kinerjanya yang memburuk, tetapi mereka lebih berhati-hati. Dan kita akan lihat sebenarnya dampaknya ini juga cukup bagus karena itu akan tercermin dari labanya, dan nanti kita akan bahas itu sebentar, ya, di labanya. Namun sebelum itu kita lihat juga dulu untuk di sini, ya. Secara keseluruhan untuk pendapatan dari BTPS ini tergolong juga cukup bagus, ya, stabil. Peningkatannya ini kalau secara keseluruhan, ya, setiap bulan kalau dirata-ratakan ada di kisaran 400-an, ya, antara 400 sampai dengan 410 miliar. Dan kalau kita lihat untuk beban operasionalnya, nah ini memang juga yang menarik, ya, dari apa yang disampaikan oleh pihak manajemen, mereka mau lebih bersifat defensif, ternyata bukan juga cuma berkaitan dengan penyaluran piutang yang ada, tetapi juga mereka melakukan efisiensi, di mana terpantau di sini di bulan Januari mereka secara beban operasional ada di 324, sedangkan ketika masuk di bulan Mei totalnya hanya di 1,481 triliun. Kalau sebenarnya kalau dirata-ratakan di sini seharusnya sudah masuk di 1,6 triliun, ya, kalau dirata-ratakan kali 5 bulan dari 324 ini harusnya 1,6 triliun, tetapi tidak mencapai demikian. Nah, ini sebenarnya cukup bagus karena dia hanya di angka 1,4, menandakan dia melakukan efisiensi yang, ya, cukup bagus dalam 5 bulan masuk 2024 ini. Untuk beban operasional tergolong terus menurun dari sejak Januari sampai dengan Mei 2024. Kalau kita lihat di sini untuk laba bersih dari BTPS tergolong cukup bagus, ya. Di sini di bulan Januari dia ada di angka 74 miliar, 74,8 miliar. Masuk di bulan Februari dia memang agak sedikit menurun, ya, 73,2 miliar. Masuk di bulan Maret dia meningkat di 115 miliar. Masuk di bulan April dia memang turun di 96 miliar, dan masuk di bulan Mei dia naik lagi di 104,6 miliar. Intinya kalau ditarik secara keseluruhan ini mengalami peningkatan yang cukup bagus, ya, untuk laba bersih dari BTPS, menandakan secara kinerja BTPS ini makin membaiklah di tahun 2024. Kalau kita lihat di data yang ada tahun kemarin untuk Q1 ini sebenarnya sudah membaik secara kuartal. Q1 2024 itu lebih baik dari Q4 2023, dan kalau kita mencoba memprediksi untuk laba bersih BTPS di Q2 nanti, ya, bisa Anda lihat, ya, sampai di bulan Maret dia di 254 miliar. Ya, ini untuk Q1-nya. 254 miliar secara laporan individual. Nah, kalau kita total di sini untuk 2 bulannya, bulan April dan bulan Mei, dia sudah ada di 200-an miliar. Artinya untuk sama saja dia tinggal butuh 64 miliar. Jadi besar kemungkinan untuk Q2 nanti itu secara keseluruhan untuk laporan individualnya BTPS ini akan lebih baik dari laporan keuangan Q1-nya. Nah, ini yang jadi hal yang menarik juga untuk BTPS di tahun 2024 ini. Dia terus mengalami peningkatan secara penelabanya. Nah, ini yang bagus, ya. Kita akan lihat nanti di Q2-nya ketika dia masuk di laporan rilis laporan keuangan Q2-nya, harapannya, ya, dia makin membaik lagi.
Jadi dengan data-data yang ada ini, di sini saya menarik kesimpulan, 7 kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Dari data yang ada yaitu secara CKPN-nya ini terus berkurang. Ya, berkurang karena itu impairment-nya atau kerugian, penurunan nilai aset keuangannya juga makin mengecil, jadi CKPN juga berkurang, dan ini tentu berdampak bagus pada laba bersihnya. Untuk dana pihak ketiga juga memang berkurang, dan sebenarnya ini suatu hal yang ya kurang bagus, tetapi untuk salah satunya mungkin untuk menjaga likuiditasnya, kita tahu tadi di bulan Mei BTPS menerbitkan surat berharganya senilai 100 miliar dan masuk di piutangnya atau secara bank konvensional disebut juga dengan pinjaman memang berkurang, tetapi ini bagian dari strategi pihak manajemen, jadi bukanlah suatu hal yang buruk, walaupun memang sebenarnya kan ketika piutang atau pinjaman ini berkurang sebenarnya kurang bagus karena bisa jadi akan mengurangi pendapatan ke depan. Tapi kalau kita lihat BTPS ketika piutangnya berkurang justru secara laba dia tumbuh ya. Nah, untuk pendapatan di sini tergolong stabil. Dan juga yang bagusnya di bagian operasional dia melakukan efisiensi sehingga secara beban operasionalnya ini terus menurun dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Dan untuk laba bersih ya tumbuh. Untuk laba bersih tumbuh di 5 bulan terakhir ini. Kita menunggu semoga di bulan ini akan rilis laporan terbarunya di Q2 2024 ini dan harapannya ini makin membaik. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa dibagikan untuk informasi BTPS sebelum rilis laporan keuangan Q2-nya. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.